Selamat pagi, saudara dan saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, limpah terima kasih kami haturkan kepadamu untuk rahmat berkat-Mu bagi kami. Dalam Dikau kami hadir, kami ada dan bergerak. Cinta dan perhatian-Mu kami alami setiap hari. Bantulah kami untuk senantiasa setia mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Namaku Legion, karena kami banyak. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, seringkali ada propaganda bahwa setan itu tidak ada. Namun dengan percaya bahwa setan itu tidak ada, maka kita sebenarnya menguntungkan setan yang bersembunyi di balik propaganda tersebut. Setan secara fisik tidak mungkin kita jumpai, tetapi karya setan itu nyata.
Ia berkarya dengan rajin dan giatnya. Ia menyebarkan kebencian, ketakutan, permusuhan, iri hati, dan dengki. Tujuannya hanya satu, yakni menaklukkan manusia dan merusak gambar dan citra Allah. Ibaratnya manusia dijadikan liar, diseret ke pekuburan dan dibuat keji dengan memukul diri dengan batu. Ini berarti manusia yang dikuasai oleh setan dibuat menjadi buruk, sehingga tidak lagi menampakkan diri sebagai citra gambar Allah. Jika sudah demikian, manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Apalagi yang dihadapi ini menyebut dirinya legion karena kami banyak. Mereka itu bisa ada di mana-mana. Tetapi agar kita selalu waspada, yang dapat kita andalkan adalah Tuhan sendiri sebagai andalan kita satu-satunya. Yesus senantiasa membantu kita karena kita semua ini berharga di mata Tuhan. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, maka Tuhan selalu memperlengkapi kita dengan aneka banyak berkat. Misalnya kehidupan, kekuatan, kesehatan, alam yang indah, makan minum pada waktunya, sahabat, kenalan, dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah kita wartakan cinta dan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang yang kita jumpai hari ini. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Yosef Freina de Metz, seorang imam. Sejak kecil, ia bercita-cita untuk menjadi imam. Kedua orang tuanya merestui niat baik dan cita-citanya menjadi imam. Santo Arnoldus Jansen saat itu mendirikan sebuah serikat religius yang baru yang dinamakan Societas Verbi Domini atau Serikat Sabda Allah. Santo Yosef Freina de Metz memiliki semangat misionaris dan ia bergabung bersama Santo Arnoldus Jansen untuk menyembangkan serikat religius yang baru itu. Ia sendiri bercita-cita menjadi seorang misionaris di Tiongkok. Ia belajar bahasa Tiongkok dan belajar adat istiadat bangsa Cina. Ia digelar menjadi kudus pada tanggal 5 Oktober 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, syukur kepadamu. Engkau berjalan bersama kami. Mampukanlah kami untuk setia mengabdimu, menjadikan Dikau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.